Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal fariidah qiyamul lail. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah Wonosobo Utara, yang kami hormati pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo Al Ustadz Muadzin SPD, yang kami hormati Ustadz-ustadzah, Bapak, Ibu, serta anak-anakku, para santri-santriwati yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berapapun besarnya ujian atau betapa banyaknya ujian yang sedang kita hadapi, namun nikmat Allah, rahmat Allah jauh lebih luas, lebih besar, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya, terutama nikmat umur, sehingga kita masih bisa berkumpul di awal bulan Muharram tahun baru 1448 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut sunnah-sunnahnya. Semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu keajaiban sholat tahajud, di mana di tengah kesibukan kita dalam beraktivitas atau dalam mengurusi urusan dunia kita, seringkali kita merasa jenuh, merasa lelah, merasa buntu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sediakan atau memberikan suatu pintu kebaikan, pintu rahasia bagi hamba-hambanya untuk bisa mengadu, untuk bisa memohon pertolongan, untuk bisa meraih ketenangan, yang mana pintu tersebut disebut sebagai pintu tahajud, atau sholat tahajud, di mana sholat tahajud ini menjadi salah satu bukti bahwa kita tidak hanya mengucapkan atau mengakui sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, namun dengan kita melaksanakan sholat tahajud
maka ini menjadi bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang dicintai. Artinya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang paling penting bukanlah kita mencintai, namun yang paling penting bagaimana kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mencintai belum tentu dicintai, namun ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah otomatis dia mengawalinya dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6502, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, yang artinya barang siapa yang memusuhi para kekasihku, maka aku maklumkan perang, nyatakan perang kepada orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi, yang artinya tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang itu menjaga, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepadanya. Namun selanjutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan hambaku senantiasa mendekatiku dengan amalan yang sunnah. Pertama, dia sudah menjaga yang wajib. Yang kedua, masih saja lebih mendekat lagi kepada Allah dengan amalan yang sunnah. Kemudian faqad hatta uhibbah, sampai aku ini mencintainya. Nah, oleh karena itu, kalau hanya mengerjakan yang wajib saja, kita baru mencintai Allah. Namun kalau kita ingin benar-benar dinyatakan dicinta oleh Allah, maka kita perlu menambah yang wajib tadi dengan amalan-amalan yang sunnah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan ketika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi pendengarannya yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Maksudnya Allah akan senantiasa memberi hidayah kepadanya sehingga telinganya selalu mendengar sesuatu yang baik yang diridhoi oleh Allah. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Artinya matanya, pandangannya tidak melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaduhul ladzi yabtishu biha, dan aku menjadi tangan yang dengannya dia berbuat. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, menjadi kaki yang dengannya dia berjalan atau melangkah. Maka artinya tangannya, kakinya tidak melangkah, tidak berbuat kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dan kalau itu sudah menjadi amal perbuatannya yang selalu diridhoi oleh Allah, wala in sa'altani la'atiyannah, dan ketika orang tersebut meminta, memohon kepadaku, la'utiyannah, maka aku pasti akan memberi apa yang dia pinta. Wala in ista'adani la'u'idannah, dan ketika dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan memberi perlindungan kepadanya.
Jadi kesimpulannya bahwa untuk bisa menjadi orang yang mencintai sekaligus dicintai oleh Allah, maka kita perlu menambah amalan-amalan yang sunnah. Dan amalan sunnah dalam hal sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat malam. Salah satunya adalah sholat tahajud, di mana dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1163 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdholus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, yang artinya puasa yang paling baik setelah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail, dan sebaik-baik sholat setelah sholat yang fardu itu adalah sholat malam. Dan salah satu sholat malam yang dianjurkan itu disebut sholat tahajud, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat tahajud semasa hidupnya. Dan hal ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-79. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah, yang artinya dan pada sebagian malam hari fatahajjad, bersembahyanglah, tahajudlah kalian, bihi nafilatan lak, sebagai tambahan, sebagai ibadah tambahan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya atau mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat mahmuda, ke tempat yang terpuji. Dan itu tidak hanya di akhirat, namun ketika kita di dunia, ketika kita istiqomah menjaga sholat tahajud, maka salah satu keutamaannya Allah akan berikan kita kemuliaan. Ketika menjadi seorang santri, santriwati, kita akan menjadi santri, santriwati yang mulia, menjadi jabatan yang paling tinggi, namun jabatan tersebut sudah bisa menjadikan dirinya mulia di hadapan manusia. Oleh karena itu, mari kita istiqomahkan sholat tahajud, karena itu salah satu kunci kita dicintai Allah dan kunci kita mendapat kemuliaan di dunia, apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sehingga tidak heran bila sholat tahajud ini menjadi kebiasaan atau menjadi budaya bagi orang-orang soleh, bahkan sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi. Sejak nabi-nabi sebelumnya itu sudah mengerjakan sholat malam. Apalagi ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian itu mengerjakan qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam ini tidak hanya tahajud, ada juga sholat witir, sama ketika seseorang sedang melakukan sujud, karena dalam riwayat At-Tirmidzi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Keadaan atau kondisi yang paling dekat
seorang hamba dengan Robnya itu adalah ketika sujud. Fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah membaca doa. Kenapa kok tidak ketika berdiri? Harusnya sholat itu kan diawali dengan takbir, diawali dengan keadaan posisi berdiri. Namun justru keadaan yang paling dekat adalah ketika sedang sujud, ketika sedang meletakkan kepala kita sama rata dengan kaki kita. Maka hal ini memberi isyarat bahwa semakin kita merendahkan diri ke hadirat Allah, semakin kita ini menghambakan diri kepada Allah, justru akan semakin dekat posisi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wamanhatun anil itsm. Sholat malam ini tidak hanya budaya orang-orang soleh, tidak hanya mendekatkan kita kepada Rabb kita, namun sholat malam ini juga bisa mencegah kita dari segala bahaya, termasuk penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Maka orang yang sering sholat malam biasanya jauh lebih sehat dibanding orang yang tidak pernah sholat malam. Walaupun namanya sakit bisa menjangkiti siapapun, namun janji Rasulullah, janji Allah melalui sabda nabinya bahwa sholat malam akan mampu mencegah dari penyakit. Wa takfirun lisayyi'at. Selain itu juga akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Wa matratun liddai anil jasad. Dan juga bisa wa matratun liddai anil jasad, menolak penyakit dari badan. Kalau tadi wamanhatun anil atham itu adalah mencegah dari berbuat dosa. Jadi kalau orang itu sering sholat malam, maka akan cenderung diberi petunjuk sehingga tidak tertarik untuk melakukan sebuah dosa, apalagi dosa yang besar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusolli minal lail fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalilan. Sebagus-bagus seseorang, sebaik-baik seseorang adalah Abdullah, seorang hamba Allah. Siapa dia? Kana yusolli minal lail, andai saja dia suka sholat di waktu malam, fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalilan. Sejak saat itu nih Abdullah, seorang sahabat Nabi, ketika dikatakan sebaik-baik orang adalah yang selalu melaksanakan sholat malam, maka semenjak itu tidak pernah tidur waktu malam kecuali hanya sedikit. Kemudian di waktu malam ini, terutama di sepertiga malam yang terakhir, ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tabrani dari Jabir, diriwayatkan Bukhari Muslim, dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal laili al-akhir. Yang artinya Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala kan selalu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, dan Allah akan berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wa man yas'alani fa a'taituhu. Barang siapa yang memohon kepadaku, aku pasti akan berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Hal ini juga didukung oleh hadis yang lain
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili sa'atan." Sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu. Iya. Ada satu waktu di sebagian malam yang mana jika seorang muslim itu berdoa, doanya untuk memohon kebaikan dunianya ataupun kebaikan akhiratnya, niscaya Allah pasti akan mengabulkannya. Kemudian disebutkan wadzalika kullalailatin, dan pengabulan doa ini setiap malam, okay? Jadi tidak hanya malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan atau di malam hari awal bulan Dzulhijjah, akan tetapi setiap malam ada sebagian waktu yang mana seorang muslim berdoa dan pasti akan dikabulkan, okay? Ini menegaskan betapa mustajabnya di waktu malam. Kemudian kalau kita gabungkan, seorang yang sering sholat malam akan lebih dekat dengan Robnya, akan lebih jauh dari berbuat dosa, akan lebih tertolak dari bahaya atau musibah, dosa-dosanya diampuni, sehingga pada akhirnya akan masuk ke dalam surga kelak di akhirat dalam keadaan selamat, damai dan ringan hisabnya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dari seorang sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana tak kala ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali tiba di Madinah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan momen bulan Muharram ini menjadi salah satu sejarah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi hijrah yang sesungguhnya bukan sekedar berpindah tempat, namun berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah menuju perkara yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, penduduk Madinah saat itu bergembira sambil mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba. Maka seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam yang ikut berkerumun di dalam kaum muslimin yang menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil memandang wajahnya, kemudian memandang raut mukanya, yang mana raut mukanya itu jauh dari raut muka seorang pendusta, artinya raut muka seorang yang siddiq, yang amanah. Kemudian Abdullah bin Salam ini mendengar ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tiba di Madinah ketika hijrah. Beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Jadi tidak hanya orang yang beriman saja yang dipanggil, yang Yahudi, yang Nasrani yang berada di Madinah juga dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan 4 amalan. Yang pertama adalah afsus salam, menebar salam. Yang kedua adalah wa at'imut ta'am, saling memberi makan. Kemudian yang ketiga adalah wasilu al arham, menyambung tali silaturahmi. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, sholatlah di malam hari di saat manusia itu sedang terlelap dalam tidur. Apalagi hari-hari ini waktu subuh atau menjelang subuh itu rasa dinginnya itu sangat dingin, sehingga sangat menguji keimanan kita. Namun kalau kita ingin tadkhulul jannah bisalam,
masuk surga dengan keadaan selamat tanpa hisab, ya, maka kita perlu mengamalkan 4 perkara ini: menebar salam, saling memberi makan, saling bersilaturahmi, dan yang keempat adalah melaksanakan sholat malam di saat manusia sedang terlelap atau enak-enaknya tidur. Dan 4 hal inilah yang menjadi salah satu keutamaan mendapat keutamaan masuk surga dengan selamat, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah kisah inspiratif dari seorang yang tidak terkenal dan juga seorang yang berstatus sosial sangat sederhana, yaitu seorang penjual roti di kota Syams. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal, seorang tabi'in, beliau hidup di Madinah, namun entah mengapa hatinya itu ingin pergi ke Syam, tanpa ada tujuan yang jelas. Biasanya kalau orang Madinah pergi ke Syam itu untuk berdagang. Namun Imam Ahmad bukan seorang pedagang, beliau tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin pergi ke Syam. Maka setelah sampai Syam, beliau bingung mau bermalam di mana. Beliau bermalam di masjid yang ada di sana. Namun ketika akan bermalam di masjid, beliau diusir karena tidak boleh tidur di masjid. Akhirnya ketika beliau diusir, penjual roti yang ada di depan masjid tadi melihat sepertinya ini orang asing, butuh tempat untuk menginap. Maka akhirnya Imam Ahmad dipanggil untuk dipersilakan menginap, tanpa penjual roti tadi, tuan rumahnya tadi, tahu kalau ini adalah Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad ketika bermalam di rumah penjual roti ini melihat sholat tahajud, kemudian setiap buat roti sambil menunggu pedagang, beliau juga selalu beristighfar. Maka kemudian Imam Ahmad bertanya, apa keutamaan yang engkau dapatkan? Artinya apa manfaat atau keutamaan yang telah dia dapatkan dari amalan ini, menjaga sholat tahajud dan terus beristighfar. Maka penjual roti ini menjawab, ketahuilah bahwa dengan amalan ini, sering sholat tahajud, sering istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan semua doa-doaku, kecuali satu, yaitu apa? Aku ingin berdoa, ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata yang berada di depannya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah. Maka Imam Ahmad bin Hambal kemudian bertasbih memuji Allah. Ternyata kedatangan beliau ke Syam ini untuk mengabulkan doa penjual roti yang istiqomah, istighfar dan juga istiqomah untuk sholat tahajud. Kemudian ada kisah yang lain dari keajaiban sholat tahajud, di mana di Timur Tengah ada seorang dokter yang bernama Dokter Ali, di mana walaupun dokter ini dia terkena penyakit kanker yang sudah pada stadium akhir, sehingga secara medis memang tidak mungkin untuk sembuh. Akan tetapi beliau selalu bangun 2 jam atau 3 jam sebelum subuh. Bangun untuk apa? Untuk sholat malam, walaupun dalam keadaan sakit kanker tadi, yang mana mau bangun saja tidak mudah,
namun beliau berusaha untuk bangun malam 2 jam atau 3 jam sebelum waktu subuh. Kemudian di tengah keterbatasan kondisinya, beliau melaksanakan sholat tahajud, memperpanjang sujudnya dan menangis di hadapan Allah untuk memohon kesembuhannya. Dan amalan ini dibarengi pula dengan sedekah subuh dan juga sering minum air zam-zam. Maka beberapa bulan kemudian, ketika di CT scan berulang-ulang, ternyata hasilnya sangat mengejutkan, yaitu di mana kankernya banyak yang sudah mulai mengecil, bahkan sebagian sudah hilang tanpa ada jejaknya. Maka kisah ini menjadi bukti bahwa betapa keajaiban yang Allah datangkan melalui pintu sholat tahajud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya apa itu tahajud? Kalau sholat, ya kita tahu menurut bahasa sholat itu adalah doa. Secara istilah sholat adalah amalan, ya, perbuatan maupun perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukun tertentu. Namun sholat tahajud, yaitu tahajud itu berasal dari masdar atau bentuk masdar dari kata kerja tahajjada. Makna atau asal katanya yaitu al-hujud, ya. Yang uniknya makna al-hujud ini memiliki 2 makna yang berlawanan, yaitu satu maknanya tidur, yang kedua adalah bangun dari tidur di malam hari, itu al-hujud. Namun ketika kata tahajjada ini diubah dalam bentuk pola tafa'ala atau wazan tafa'ala, tahajjada, maka maknanya berubah menjadi berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan kantuk atau tidur. Sekali lagi, tahajjada ini maknanya adalah usaha, ikhtiar untuk menghilangkan rasa kantuk atau tidur di waktu malam. Oleh karena itu, secara bahasa tahajud artinya bangun dari tidur di malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Kalau bangun tidur untuk nonton Piala Dunia disebut tahajud secara bahasa, ya, karena berusaha menghilangkan rasa kantuk atau tidur. Namun secara istilah tidak, karena tahajud berusaha bangun malam untuk melaksanakan sholat. Atau dalam khazanah fikih, sholat tahajud disebut sebagai sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur, walaupun tidurnya itu sebentar. Contoh, para santri saking capeknya ketika belajar tidur sambil duduk, contohnya. Ada atau tidak ini yang tidur sambil duduk? Nah, setelah itu kok sholat, nah itu sudah bisa disebut sholat tahajud, karena sudah diawali dengan tidur walaupun sebentar. Namun kalau tidak diawali dengan tidur, tetap boleh sholat malam. Nanti jadinya bisa sholat mutlak atau sholat qiyamul lail secara umum, tidak secara khusus sholat tahajud. Dan sholat tahajud ini jauh lebih berat, karena ada tantangannya tidur terlebih dahulu. Karena biasanya kalau sudah tidur, alarm bunyi berkali-kali, biasanya yang dimatikan alarmnya, bukan ngantuknya, bukan tidurnya. Oleh karena itu memang tidak
mungkin seseorang bisa melaksanakan sholat tahajud kecuali benar-benar atas hidayah, petunjuk dan juga inayahnya, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pernah terjadi di masa Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in, yang mana beliau ditanya oleh saudaranya, "Wahai imam, aku ini sangat sulit untuk sholat tahajud, padahal sudah aku kurangi makannya, sudah kurangi istilahnya aktivitas di siang harinya agar tidak terlalu capek. Kalau sekarang ya mungkin bahasanya alarm sudah bunyi berkali-kali nggih." Maka jawaban dari Sufyan Ats-Tsauri adalah faqolatka dzunubuka, yang menjadikan berat sholat bagimu untuk sholat tahajud itu adalah dosamu. Jadi salah satu penghalang kita tidak bisa sholat tahajud adalah karena dosa-dosa kita. Jadi kalau kita berhari-hari kok sudah terlewat sholat tahajud, padahal bulan-bulan kemarin kita dengan mudahnya sholat tahajud, maka ini sudah menjadi alarm betapa menumpuk dosa-dosa yang kita lakukan, yang belum kita istighfari atau taubati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada kisah yang lain, yaitu kisah seorang panglima perang yang masih muda, yang kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau menjadi panglima perang masih dalam umur belasan, namun bisa menaklukkan sebuah kerajaan yang besar, yaitu dengan merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Kalau dilihat dari segi peralatan perang, itu masih kalah jauh dengan musuhnya. Kalau dilihat dari jumlah pasukan perangnya juga masih kalah jauh. Maka dalam kisahnya ada salah satu senjata yang ampuh bagi pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, ternyata tidak lepas dari kekuatan sholat tahajud. Dikisahkan ketika sebelum menyerang Konstantinopel, maka Sultan Al-Fatih ini mengeluarkan perintah yang tidak biasa bagi sebuah peperangan. Apa itu perintahnya? Beliau membangunkan pasukannya di sepertiga malam dan memerintahkan seluruh prajuritnya untuk melaksanakan sholat tahajud bersama. Masya Allah. Maka pada malam itu tenda-tenda pasukan muslim berubah menjadi lautan tangisan, lautan doa dari siapa? Pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih yang sedang sholat tahajud sambil menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keesokan harinya sejarah kemenangan Islam yang sangat istimewa, yaitu bisa mengalahkan benteng yang terkenal paling kokoh di dunia, yaitu merebut Konstantinopel. Maka kita juga sama dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi mungkin perlombaan, kita kuatkan juga selain persiapan secara lahirnya, kita kuatkan pula sholat tahajudnya dan doanya agar bisa lebih maksimal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana tuntunan sholat tahajudnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kapan waktunya? Memang sholat tahajud ini bisa dilaksanakan mulai dari setelah isya sampai nanti menjelang subuh. Yang penting sudah diawali dengan tidur. Akan tetapi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam dari Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahabbas siyami ilallahi siyami Dawud wa ahabbu sholati ilallahi sholatu Dawud alaihi salam. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud namanya. Dan sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Dawud alaihissalam. Bagaimana sholatnya Nabi Dawud dan puasanya Nabi Dawud? Kalau puasanya kita sudah tahu karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Dawud itu puasa sehari, kemudian besok tidak puasa, baru nanti puasa lagi. Ada yang pernah puasa Dawud ini para santri? Mas muslimin mungkin. Kemudian bagaimana sholatnya? Sholatnya adalah karena yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Kalau sholat malamnya Nabi Dawud itu tidur setengah malam. Kalau malam ada 6 jam ya berarti tidurnya selama 3 jam. Kemudian setengahnya lagi untuk sholat malam, dan 1/6-nya untuk tidur sebentar lagi sebelum nanti sholat subuh. Namun kalau kita tidak memungkinkan bangun lagi, ya mending gak usah tidur lagi, karena biasanya kalau habis tahajud kok tidur lagi, nanti bangunnya kadangkala kalau tidak ada yang membangunkan kebablasan. Bagus sholat tahajud, namun subuhnya subuh sekaligus duha. Maka kalau Nabi Dawud tidur setengah malam, kemudian setengahnya lagi untuk sholat malam, dan 1/6 malamnya itu untuk tidur, setengahnya untuk sholat, kemudian 1/6-nya untuk tidur kembali sebelum nanti ibadah atau subuh. Maka hadis ini juga menjelaskan, membuktikan bahwa sholat tahajud ini sudah ada sejak Nabi siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Tidak ujuk-ujuk ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis riwayat Imam Bukhari 1146 dari Aisyah radhiyallahu anha juga dijelaskan sholat malamnya Nabi itu seperti apa. Kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu. Nabi itu tidur di malam pertama, artinya di awal malamnya tidur, istirahat. Kemudian di malam yang akhir beliau bangun, fayusolli thumma yarji ila firashihi. Sholat malam dulu, baru nanti beberapa menit untuk kembali ke tempat tidurnya. Ada yang mengatakan tidak tidur, yang pada intinya beliau istirahat. Fa idza adzanal muadzin wathaba, dan ketika sudah terdengar adzan subuh, beliau kembali untuk melaksanakan sholat. Fa in kana bi hajatan ightasala wa illa tawaddu'a wa kharaja. Dan beliau setelah bangun tidur tadi, setelah sholat tahajud tidur istirahat, kemudian beliau kalau ada hadas besar maka mandi, kalau tidak ada cukup dengan berwudu kemudian keluar masjid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di hadis selanjutnya ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tetap menjaga sholat tahajud walaupun beliau dalam keadaan sakit. Istilahnya dalam keadaan tidak sehat, sekalipun beliau tetap melaksanakan sholat tahajud. Mohon maaf, bukan dalam keadaan sakit, dalam keadaan perang
artinya dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting, beliau juga tetap melaksanakan sholat tahajud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ra'aina lailata badrin, aku melihat, kami melihat kami memperhatikan malam perang Badar. Wa ma minna insanun illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking capeknya pada malam perang Badar, semua itu terlelap tidur kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yusolli ila syajaratin, beliau pergi mendekat ke sebuah pohon dan beliau sholat di bawah pohon nggih. Wa yad'u hatta asbaha, kemudian setelah sholat beliau memanjatkan doa sampai masuk waktu subuh. Wa ma kana minna farisun yauma badrin ghairu Miqdad bin Aswad, dan pada perang Badar ini kami para sahabat itu tidak ada yang memiliki kuda perang kecuali satu sahabat yang bernama Miqdad bin Aswad. Jadi sangat kalah jauh peralatan perangnya. Akan tetapi kita tahu perang Badar ini perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun jumlahnya sekitar 313 melawan 1000 lebih kaum kafir Quraisy, namun kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah satu kuncinya, kekuatannya adalah kekuatan tahajud tadi. Berapa jumlah yang dianjurkan? Kita tahu dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih, dan ini menjadi tuntunan tarjih dalam melaksanakan sholat tahajud maupun sholat tarawih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka na yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan, yang artinya Rasulullah SAW tidak pernah menambah pada malam sholat malam di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya melebihi dari 11 rakaat. Yusalli 4 rakaatin falatas al an husnihinna wa tulihinna, beliau sholat 4 rakaat, dan 4 rakaatnya ini jangan ditanya berapa baik dan seberapa lama sholatnya. Thumma yusolli 4 falatas al an husnihinna wa tulihinna, kemudian 4 rakaat lagi, thumma yusolli thalathan, kemudian sholat 3 rakaat witir. Maka beliau di bulan Ramadan maupun di bulan setelah Ramadan tidak pernah menambah sholat tahajudnya, sholat malamnya ini lebih dari 11. Kemudian dari bagaimana ketika Rasulullah SAW luput dari sholat malam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kana idza fatatus sholatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyrata rakaatan. Sesungguhnya Rasulullah SAW jika terlewat dari sholat malam karena ketiduran atau udzur yang lainnya, maka beliau mengqodoknya di siang hari dengan mengerjakan 12 rakaat. Namun dijelaskan dalam syarahnya 12 ini adalah sholat duha yang menjadi ganti ibadah yang terlewat di malam harinya, karena nggak mungkin sholat tahajud di waktu pagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh karena itu ada beberapa tips agar kita bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, agar kita bisa merasakan keajaiban
kekuatan dari tahajud itu baik di dunia apalagi nanti di akhirat ya. Yang pertama, kita harus memiliki niat yang kuat ya. Karena dengan niat saja insya Allah kita sudah akan mendapat nopo pahala. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatkan ya. Namun kalau niat mawon nggih selama 1 tahun ini namanya tidak niat nggih, karena tidak ada realisasinya nggih. Kemudian yang kedua, perlu menjaga adab sebelum tidur nggih. Menjaga adab dengan doa, menjaga adab dengan mungkin mengambil air wudhu atau membaca ayat kursi atau trikul nggih. Kemudian adab selanjutnya tidur menghadap ke arah nopo kiblat dengan memiringkan ke arah kanan nggih. Maka ini termasuk beberapa adab-adab tidur nggih. Kemudian tidak berlebihan dalam makan nggih. Karena biasanya terlalu banyak makan ini akan menjadikan hati kita gelap, sekaligus akan menjadikan kita malas baik untuk beribadah maupun beraktivitas. Dan yang keempat nggih, perlu memohon atau berdoa agar dimudahkan atau dibangunkan di sepertiga nopo malam. Artinya nggak boleh kita jumawa mengandalkan saya kan sudah terbiasa, maka tanpa alarm saya bisa. Nah ini tidak boleh. Tetap kita harus merendahkan diri ke hadapan Allah untuk berdoa agar dimudahkan, ditolong bisa bangun nopo malam. Dan yang kelima, ketika sholat malam itu terlewat, maka perlu ada kompensasi agar tidak sering meninggalkan sholat malam. Kompensasinya ya tentu dengan ibadah. Contoh, kalau saya nanti malam tidak sholat malam, besok harus membaca Quran 1 juz contohnya. Atau seperti Nabi mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Nah ini menjadi kompensasi untuk mendidik kita bisa istiqomah. Semoga Allah memudahkan kita untuk itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli tahajud sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Dari awal sampai akhir, apabila ada kata sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.